Selamat malam, namo saya Andi Budaya, namo budaya. Kembali lagi bersama saya Wahidi Akbar di Lamar Life and Nature, acara yang hadir setiap hari Jumat pukul 8 malam di CD Channel dengan topik yang bukan hanya menarik dan kekinian, namun juga syarat dengan Dharma. Dan untuk bagi teman-teman yang mau mendapatkan video-video terbaru, pastikan teman-teman untuk like, subscribe, dan membunyikan loncengnya ya. Dan karena kita punya video-video terbaru ini pasti syarat dengan banyak informasi. Dan acara lamar ini untuk mendukung CD Counseling. Kalau teman-teman yang punya problem terkait dengan masalah keluarga, psikolog, ekonomi, kesehatan, atau masalah hukum, CD Counseling membuka kesempatan bagi teman-teman untuk konsultasi secara gratis. So, silakan teman-teman menghubungi CD Counseling di nomor 0811 987 3300. Dengan senang hati, para konselor kami yang profesional akan mendengarkan Anda karena CD Counseling hadir untuk mendengarkan Anda. Malam ini tema kita adalah apakah Anda perlu healing? Wah, menarik ya. Saat ini kalau saya lihat di berita atau bahkan sosial media, kata-kata healing ini sepertinya lagi ngetren nih. Wah, ini tempat healing. Lagi perlu healing nih, healing time, dan seterusnya. Membuat saya jadi bertanya-tanya nih, sebenarnya healing itu apa sih? Dan apakah tanda-tanda saya perlu healing? Nah, ini akan menjadi pertanyaan saya malam ini kepada narasumber kita, Dr. Yudi Gejali. Siapakah beliau? Saya bacakan dulu ya profil dari Dr. Yudi Gejali. Dr. Yudi Gejali adalah dokter yang mendalami ilmu kedokteran oriental dan akupuntur gaya Jepang. Setelah lulus dari kedokteran Maranatha di tahun 2009 dan berpraktek di beberapa rumah sakit, ia mulai mempelajari meditasi dan ilmu kedokteran timur. Dari situ, timbul pemahaman bahwa manusia bukan sekedar tubuh, bukan sekedar fisik, namun juga ada batin dan energi. Ada wisdom di balik mekanisme kerja tubuh yang unik, di mana semua saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Dr. Yudi Gejali kemudian mempelajari ilmu kedokteran yang holistik dan integratif. Ia juga menekuni praktek dan filosofi meditasi dan seni Zen. Mari kita sambut Dr. Yudi Gejali. Selamat malam, Dok. Namo Buddhaya. Selamat malam Pak Yudi, selamat malam rekan-rekan CD, namo Buddhaya. Oke, thank you Dok untuk waktunya sudah mau menjadi teman ngobrol saya di malam hari ini di acara lamar ya Dok. Dan Siap. Karena waktunya juga cuma 45 menit, saya langsung aja ya Dok kita untuk diskusi terkait dengan tema kita di malam hari ini Dok, yaitu adalah tentang apakah Anda perlu healing. Mungkin pertanyaan itu saya tanyakan ke diri saya sendiri juga kali Dok ya. Apakah saya perlu healing? Ini menurut dokter kata healing ini gimana ini Dok? Kan juga lagi ngetren atau apa gitu Dok? Baik, jadi kata healing adalah kata bahasa Inggris kan, artinya kan sembuh. Ya, akar kata dari healing sendiri adalah namanya sebenarnya akar kata dari healing sama dengan akar kata dari kata whole atau utuh. Ya, jadi orang yang melakukan perjalanan penyembuhan adalah perjalanan untuk memperbaiki sesuatu yang tampaknya rusak atau tidak utuh atau terpencar gitu ya, sehingga dia merasa perlu kayak menyusun kembali dan menemukan kembali sesuatu yang dianggap itu utuh. Itulah sebenarnya perjalanan kesembuhan dalam pengertian yang artinya pengertian yang banyak orang anut tentang healing ya. Nah, tapi pengertian tersebut sudah sangat tereduksi hanya dalam konteks kayak kalau saya sakit ya saya perlu sembuh. Kalau saya stres, saya perlu liburan. Kalau saya emosian, saya
saya perlu menenangkan diri. Jadi tereduksi cuma dari sudut pandang itu saja. Tapi sebenarnya konsep healing sendiri itu sebenarnya luas. Karena apalagi kalau kita bilang kalau kita cerita dalam perspektif Buddha Dharma ya, maka healing itu kan sebenarnya tanda bahwa kita sedang merasa tidak bahagia atau merasa menderita. Nah, kalau ditanya apakah kita perlu healing, apakah saya perlu healing, apakah Anda perlu healing, sebenarnya yang bisa menjawab itu Anda. Apakah Anda sedang menderita? That's the question sebenarnya. Are you suffering gitu ya? Apakah Anda sedang menderita? Dan ternyata tidak semua orang cukup jeli untuk melihat penderitaan mereka gitu. Kalau mereka tidak sakit, mereka merasa oh saya fine-fine aja, aku tidak butuh healing. Tapi ada orang yang meskipun secara fisik baik-baik saja, secara ekonomi baik-baik saja, secara hubungan sosial juga baik-baik saja, tapi karena batinnya sudah sangat jernih, dia bisa melihat ketidakpuasan mendasar dalam diri dia. Sehingga dia merasa ada sesuatu nih. Saya ada pertanyaan yang tidak terjawab, ada ketidakpuasan yang selalu tidak bisa diisi. Nah, maka akhirnya dia mungkin frustasi tuh. Apa nih? Itu akhirnya banyak juga orang-orang yang merasa mereka perlu healing karena mereka mencoba untuk mencari jawaban dari ketidakpuasan. Oke. Tadi menarik ya dok, waktu dokter mengatakan bahwa healing itu adalah dari kata whole, gitu ya. Terus kemudian jadi berarti whole itu berarti kayak butuh gitu. Berarti artinya kalau seseorang yang butuh healing, berarti sepertinya sedang ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang masih belum utuh sehingga dia butuh healing. Dan dokter juga menarik sekali tadi juga mengatakan bahwa untuk itu banyak orang kalau saya bertanya apakah saya butuh healing, nah seringkali mungkin orang berpikir bahwa dia pada saat sudah benar-benar sakit dia baru healing. Ada orang yang pada saat seakan-akan baik-baik aja dia menganggap bahwa dia tidak butuh healing. Nah dok, boleh nggak saya bertanya lebih terkait dengan terutama dengan sebelum benar-benar seakan-akan sakit gitu. Karena kan sakit ini kan baik luas ya, apalagi dokter sebagai dokter gitu ya kan banyak bertemu dengan pasien-pasien yang sakit secara tubuh. Nah, dan kita juga tahu kan bahwa sakit itu kan nggak hanya tubuh tapi juga ada secara mental gitu. Nah, kadang-kadang orang tidak merasa sakit di tubuh, tapi mungkin nggak sih dia sakit secara mentally gitu? Sangat, definitely ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong ekstrim ya, dalam perspektif Buddha Dharma ya, maka sebenarnya sebelum kita mencapai pencerahan sempurna, artinya selama kita masih melekat dengan ilusi saya, milik saya, ada identitas aku yang kita pertahankan, maka selama itu jugalah kita sebenarnya sedang sakit. Ya. Jadi ada beberapa level penderitaan. Penderitaan level yang paling kasar adalah penderitaan yang jelas-jelas penderitaan. Atau yang kita sebut sebagai duka-duka kan. Penderitaan yang jelas-jelas penderitaan. Contohnya apa? Contohnya sakit. Contohnya menjadi tua. Contohnya mati. Contohnya bangkrut. Contohnya kehilangan orang yang dicintai. Berpisah dengan orang yang dicintai. Harapan yang tidak tercapai. Itu semua adalah jelas-jelas penderitaan gitu. Nah, orang tidak bisa membantah siapapun orangnya, mulai dari Presiden Obama sampai ke Presiden Jokowi, sampai ke Osama bin Laden, sampai ke mohon maaf ke kita semua, ya. Bahkan sampai kita lihat sampai siapapun anak kecil sekalipun, kita semua setuju bahwa kita semua nggak suka sakit, kita semua nggak suka menjadi tua, kita nggak suka yang namanya kematian gitu ya. Jadi itu no debate, semua orang setuju ya. Dan saya rasa semua agama, semua filosofi dan semua ilmu pengetahuan sedang berusaha menjawab ini kan. Makanya ada ilmu anti-aging, ada ilmu merawat kesehatan agar umur panjang, ada ilmu untuk kalau bisa nggak mati deh orang itu kan. Ya. Terus berbagai teknik motivasi, berbagai teknik hipnosis, berbagai teknik NLP, berbagai apapun dikembangkan untuk membangkitkan motivasi untuk ayo sukses, ayo berhasil, ayo gak boleh gagal atau gimana pun lah. Jadi banyak buku-buku ditulis juga untuk menjawab
Yang pertama itu. Nah, tapi dalam perspektif Buddha Dharma, maka penderitaan yang seperti itu hanyalah penderitaan kasar yang memang tentu saja kita akan hadapi dalam hidup ini ya. Kedokteran secanggih apapun, tetap ujung-ujungnya kita tetap sakit, tua dan mati kan. Tidak bisa dilawan. Nah, tapi ada penderitaan yang lebih halus. Yang kedua, penderitaan yang disebabkan oleh perubahan. Ya, atau nama lainnya adalah penderitaan yang disebabkan oleh kesenangan. Nah, ini menarik gitu. Loh, kalau saya senang kan harusnya nggak menderita dong. Iya. Ya kan? Ternyata tidak. Ternyata selama kesenangan itu adalah kesenangan yang sifatnya indria, kesenangan yang sifatnya keinginan yang tercapai, tetap itu adalah penderitaan. Contohnya, orang yang bangkrut jelas-jelas penderitaan. Okay. Nah, terus orang yang bangkrut ini kemudian berharap, nanti ke depannya semoga saya sukses, kaya, berhasil. Akhirnya berhasil beneran. Akhirnya dia benar-benar mengalami keberhasilan, akhirnya dia senang, bangga, dan lain-lain. Nah, tapi pada saat di stage itu pun sebenarnya dia sedang menderita. Kenapa? Karena segala sesuatu berubah. Dia orang yang senang karena dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka ada harap-harap cemas tuh. Dia nggak mau ini berubah. Kalau bisa selalu senang, tidak boleh menurun. Makanya penderitaan yang kedua ini menyebabkan sejenis kecanduan. Kenapa? Karena meskipun kita sukses, kita kaya, tetap ada rasa akhirnya setelah kita sukses, setelah kaya, ternyata itu membosankan. Nah, dia pingin lagi, lebih kaya lagi. Makanya ada rasa kayak nggak cukup. Meskipun saya senang, tapi ada rasa nggak cukup, ada rasa nggak puas. Takut kalau kepuasan ini hilang, diambil orang, atau rasanya meskipun senang, contohnya gini, kita punya iPhone yang baru, kesenangannya bertahan seminggu, tapi setelah seminggu biasa lagi aja. Kita ke Bali, kita ke Hawaii, atau kemanapun, senangnya cuma 1 jam, habis itu ya biasa lagi aja gitu. Jadi ternyata kesenangan itu pun ternyata hanyalah sensasi sebentar dan dia akan kembali ke ground zero. Dan pada saat dia kembali ke ground zero, dia kayak merasa kosong lagi dan dia pingin lagi lebih lagi. Dia pingin lebih lagi. Nah, banyak pasien-pasien saya, terutama anak-anak muda, mereka bisa merasakan tuh yang kedua ini. Jadi ada yang disebut sebagai after party depression atau after pasta depression. Setelah saya makan pasta selesai, terus so what? Setelah selesai pestanya, eventnya sudah selesai, adrenalinnya udah turun, terus kosong lagi gitu. Nah, akhirnya mereka gelisah tuh. Nah, yang ketiga, penderitaan yang lebih halus lagi. Penderitaan yang sangat halus, sehingga yang bisa melihat ini yang batinnya jeli. Yaitu penderitaan karena terkondisi, terperangkap dengan saya. Ada saya yang terpisah gitu ya. Nah, ini sulit untuk dijelaskan, tapi bentuknya adalah kegelisahan yang kayak sulit untuk berhenti, kayak gelisah gitu. Rasanya tuh gelisah kalau disuruh diam. Rasanya gelisah kalau disuruh nggak ngapa-ngapain. Rasanya tuh nggak puas. Jadi kayak tidak bisa konten, tidak bisa tenang di sini-kini gitu. Itu adalah sebuah bentuk penderitaan juga. Jadi kalau ditanya ke saya, dok, saya perlu healing nggak? Tergantung, kamu merasa menderita nggak? Dan sejujurnya, yes, kamu perlu healing. Selama kamu belum mencapai pencerahan, yes, kamu perlu healing gitu. Karena kamu sebenarnya sedang menderita. Masalahnya adalah belum tentu orang jeli melihat penderitaannya. Gitu. Oke, dok. Tadi waktu pertanyaan dokter terkait dengan apakah saya perlu healing, muncul pertanyaan saya di dalam kepala. Ada orang yang mengatakan bahwa kayak saya baik-baik aja gitu. Itu orang yang seperti itu ya dok. Ada kemungkinan dia berusaha malah menghindari, dia nggak mau mengakui penderitaan, dan ada impact-nya. Ada ngalamin atau dokter pernah ketemu pasien atau teman yang seperti itu nggak sih dok, bahwa gue baik-baik aja gitu. Tapi ya kalau dengar tadi kan bahwa ya pagi berdasarkan Buddha Dharma kan ya dalam kehidupan ini kita pasti akan ketemu kan, tinggal di level mana nih penderitanya.
Mau level Ya. 1, level 2, atau level 3, atau gimana dok tanggapan dok? Orang yang bilang saya tidak perlu healing hanya ada dua kemungkinan, tiga kemungkinan. Yang pertama adalah dia denial. Hmm. Dia denial. Dia tahu dia punya problem. Dia tahu dia punya problem fisik. Hmm. Dia tahu dia punya problem emosional. Dia tahu sebenarnya dia tidak baik-baik saja, tapi dia ngerasa karena dunia ini kecanduan untuk being okay gitu ya. Hmm. Maka dia sengaja untuk bilang bahwa oh no, aku oke-oke aja. Hmm. Karena menjadi oke itu adalah prestasi dalam dunia. Padahal sebenarnya that's not the itu nggak benar sebenarnya. Hmm. Karena menurut saya lebih baik kita ngomong dan jujur bahwa saya punya kelemahan dan ini sebenarnya saya harus atasi gitu. Daripada saya bilang bahwa I'm okay, I'm good, gue orang gini, gue orangnya emang pemarah, so what gitu ya. Jadi denial gitu. Dia kayak ngerasa uh, dia nggak perlu berubah, dia nggak perlu dia denial. Satu itu ya kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah dia tidak jeli saja melihat penderitaannya. Nah, biasanya tipe yang kedua ini adalah orang yang hidupnya penuh dengan hura-hura, kecanduan belanja, kecanduan nonton TV, kecanduan nonton Netflix, kecanduan sosial media, kecanduan untuk tampil atau kecanduan untuk mengkonsumsi sesuatu. Kenapa? Karena sebenarnya mereka menderita tuh. Ya. Tapi mereka lari dari penderitaan ini, mereka nggak bisa lihat. Tapi manifestasinya kita bisa lihat. Oh, dia kecanduan sama pasangannya. Dia kecanduan nonton Netflix nggak berhenti-berhenti. Dia kecanduan, pokoknya dia kayak hidupnya tuh capek. Kalau lihat dia itu hidupnya capek banget. Apa sih yang dikejar? Dia nggak ngerti gitu. Ya. Atau dia hidup orang seperti nggak jelas ya, arah tujuannya nggak jelas. Dia hidup cuma sekedar hidup saja. Ini orang yang sebenarnya menderita tapi nggak tahu kalau diri mereka menderita. Gitu. Nah, kalau mereka diam sejenak, mungkin gelisah. Nah, barulah mereka bisa lihat, gue nggak bisa nih diam doang. Gue harus kerjain sesuatu. Nah, itu sebenarnya bentuk penderitaan yang mereka sedang tutupi. Ya. Nah, yang ketiga adalah siapa tahu mereka benar-benar sudah mencapai pencerahan. Ya, sehingga mereka merasa mereka tidak perlu healing. Well, tapi ini kan saya tahu ya ini sangat sedikit gitu ya. Yeah. So, saya bisa yakin saya dan teman-teman di sini saya rasa kita antar dua ini nih, ya. Atau bisa juga kita sudah merasa gue nggak baik-baik saja dan saya sedang berusaha untuk menyembuhkan diri. Saya berusaha untuk mengikis penyebab-penyebab penderitaan. Nah, gitu. Saya kayaknya waktu dari dokter dua itu kayak cocok banget sama saya tuh. Kayaknya kalau saya duduk bentar diem ya, lu kayaknya tanda-tanda saya perlu healing ini kayaknya ya. Tadi saya video kamu sempat freeze. Oh, jadi boleh diulangi ya tanggapan kamu tadi. Jadi saya kayaknya di nomor 2 dok. Jadi artinya kalau saya duduk bentar, itu udah mulai. Sorry, kayaknya saya freeze ya. Iya, freeze. Saya nggak tahu koneksinya di aku kah atau di saya dok. Di saya, karena tadi sempat muncul saya my connection not stable. Oh ya, boleh diulangi lagi nggak? Okay, sorry ya. Jadi di saya itu tadi yang waktu dokter mengatakan dari saya punya kecenderungan pada saat lagi duduk diam itu mulai sibuk gitu. Kayaknya saya udah nggak produktif nih. Kayaknya saya perlu lakukan sesuatu. Saya perlu baca, saya perlu ini, saya perlu itu gitu. Apakah saya masih kelihatannya saya masih ini ya, saya punya koneksi seems like agak tidak berteman dengan saya hari ini. Itu salah satu It's okay. Nah, jadi sebenarnya jadi sebenarnya gini. Jadi orang yang
sebenarnya gini, orang yang merasa gelisah saat nggak melakukan apapun, sebenarnya kan dia sedang merasa kehilangan stimulus, kehilangan trigger. Yeah. Dan stimulus kita itu adalah panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan di lidah, dan apa yang kita rasakan di tubuh. Tambah indera yang keenam, yaitu indera mental, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dari sisi emosi. Nah, batin kita itu ada dua kemungkinan. Batin yang tenang dan sadar penuh, atau batin yang gelisah dan batin yang kecanduan gelisah oleh stimulasi panca indera dan indera pikiran. Ya. Nah, kalau kita merasa kita hanya bisa konten utuh bahagia saat kita ngikutin panca indera kita, itu tanda bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Jadi teman-teman yang sedang menonton acara ini, Anda bisa lihat apakah bahagia Anda itu ada syaratnya. Saya bahagia jika, nah contohnya jika titik. Jika ada jikanya, jika saya nonton Netflix, jika saya bertemu dengan pasangan, jika dia ngertiin saya, jika saya kaya, jika. Nah, jika ini semua adalah kondisi eksternal yang ditangkap oleh panca indera kita kan. Nah, apakah kondisi eksternal itu membuat kita bahagia? Tidak sebenarnya. Kondisi eksternal itu hanyalah stimulus yang membuat ada sensasi menyenangkan yang timbul di tubuh kita. Dan sensasi menyenangkan yang ada di tubuh kita bukanlah kebahagiaan. Nah, itu dia. Menyenangkan. Sensasi menyenangkan di tubuh bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena sensasi, hukumnya itu adalah berubah. Jadi segala sesuatu yang berubah itu pasti mengecewakan. Nah, jika kita melekat, ya, makanya kenapa jangan mencari sensasi yang menyenangkan. Ya, demikian juga saat kita belajar meditasi. Meditasi itu ada dua tahapan. Yang pertama meditasi yang buat menenangkan batin. Nah, pada saat batin kita tenang, yes, betul, ada sensasi menyenangkan di badan kita pada saat meditasi. Tapi itu bukanlah tujuan dari meditasi. Tujuan dari meditasi bukan mengejar kenyamanan sensasi rileks di tubuh. Tujuan dari meditasi adalah melihat lebih dalam sebab-sebab penderitaan. Kenapa sih saya marah? Kenapa saya merasa harus nonton? Kalau kita jeli melihat, nah itulah, kalau kita sudah mulai masuk ke situ, barulah kita sebenarnya benar-benar masuk dalam perjalanan penyembuhan. Sebenarnya gitu. Oke. Nah berarti menjawab setelah kita tahu, dan pertanyaan tadi ya dok, artinya bagaimana sih masuk ke dalam perjalanan penyembuhan itu sendiri? Kalau bisa ternyata, ya benar nih, saya full healing, ada penderitaan di saya gitu. Dan bagaimana kita enter? Itu bagus sekali ya kata-kata tadi ya dok. Ya, jalan menuju jalan penyembuhan gitu, kayak jalan ninja gitu ya. Tapi ini jalan penyembuhan. Dan how? Iya. Jadi tahapan pertama adalah mengenal penderitaan. Ya, jadi nomor satu ya, stepnya adalah kalau kita mau menyembuhkan sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang kita perlu sembuhkan, gitu. Dan mengakui bahwa saya tidak baik-baik saja. Saya perlu solusi dari penderitaan saya. Itu kita harus akui dulu, ya. Nah, yang kedua adalah kita berusaha untuk memanage deritanya. Kalau kita sakit, ya kita berobat ke dokter. Ya, kalau sakit kepala, ada obatnya kan. Kalau sakit leher, ya tentu saja ada obatnya, ada caranya. Obat itu bukan berarti harus minum obat ya, tapi juga bisa mungkin olahraga dan lain-lain. Jadi kita mencoba untuk mengelola deritanya, gitu. Agar sensasi yang tidak menyenangkan pelan-pelan menjadi netral, kalau bisa menyenangkan.
gitu. Hmm. Kalau badannya nggak nyaman, rasanya nggak enak, semuanya serba nggak enak, pokoknya ya kita mencoba untuk hidup lebih sehat dan jaga agar tubuhnya tidak banyak sensasi yang nggak enak gitu. Nah itu banyak sekali, tergantung jenis problemnya apakah. Hmm. Demikian juga emosi. Kalau emosinya itu banyak emosi, banyak marahan, senggolbacok.com all the time, suntuk karena pekerjaan, ya mungkin butuh liburan. Hmm. Mungkin butuh quote and quote liburan healing ke Bali, liburan healing ke Lombok, liburan healing sini, healing sana, gitu ya. Boleh dengan tujuan untuk memanage penderitaan. Meskipun dari pengalaman pribadi, pergi liburan itu nggak berarti nggak jadi tambah suntuk. Karena pada saat liburan kita tetap sibuk nonton, sibuk jalan-jalan. Ujung-ujungnya pas besok sudah harus kerja lagi, capek lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ilusi sebenarnya. Cuma it's okay. Kita hargai tahapan penyembuhan Anda. Kalau seandainya Anda masih merasa butuh break, butuh liburan untuk menyamankan kondisi, menenangkan kondisi, atau mungkin kalau kantor Anda toksik, atau tempat kerja atau keluarga Anda toksik, Anda boleh kabur dulu dari tempat kantor itu atau dari rumah itu. Anda take a break, dalam artian mengambil jarak aman gitu ya, untuk memulihkan diri. Nggak apa-apa. Ya, tapi kan kita nggak mungkin selalu menghindari itu. Ujung-ujungnya tetap kita harus berhadapan dengan mereka lagi gitu. Jadi entah di sini entah di sana gitu ya, sama aja. Ya, jadi yang kedua itu memanage derita ya dengan terampil. Ada banyak cara soal ini. Meditasi ketenangan batin salah satunya ya. Ada berbagai teknik psikoterapi juga. Anda boleh ke dokter juga. Nah, yang ketiga adalah tahapan yang lebih dalam. Tahapan yang ketiga ini adalah melihat dengan jelas sebab penderitaan Anda. Ya, sebab penderitaan ini tidak hanya dalam aspek fisik, tapi juga yang lebih dalam. Apa sih penyebab penderitaan kita? Apakah iya penderitaan saya itu disebabkan oleh sensasi yang tidak nyaman di badan? Apakah penyebab penderitaan saya ini apa? Lebih dalam lagi, Anda bisa melihat berbagai harapan, berbagai ketakutan di situ, berbagai persepsi, berbagai ilusi alam bawah sadar, berbagai konsep alam bawah sadar yang membentuk kita saat ini, gitu ya. Nah, yang ketiga ini tuh menakutkan. Karena kalau Anda sudah berjalan di poin yang ketiga, di mana Anda sudah mulai melihat penyebab penderitaan, seringkali Anda akan bertemu dengan shadow Anda. Bertemu dengan trauma-trauma masa lalu yang sebenarnya kita selama ini hindari untuk lihat. Ya. Dan diperlukan juga kejelian batin yang jelas untuk melihat sebabnya. Ya, karena sebenarnya semua penderitaan bermula dari ilusi akan diri. Nah, saat kita mulai berjalan ke arah yang lebih dalam, membebaskan diri kita dari ilusi ini, itu prosesnya tidak gampang dan seringkali menakutkan. Tapi kalau kita sudah terbebas dari ilusi akan diri, baru saat itulah kita sebenarnya bebas dari penderitaan. Kenapa? Karena kalau tidak ada diri yang melekat, maka tidak ada diri yang melekat dengan harapan, melekat dengan ketakutan, membenci perubahan, nggak ada. Karena segala sesuatu berubah. Diri kita berubah, tidak ada yang tetap. Kondisi di luar kita juga berubah semua, semuanya cair, maka tidak ada lagi yang dipegang gitu loh. Jadi it's fine ya. Guru saya bilang kalau kamu bisa menerima perubahan, that's fine actually. Masalahnya kita menderita saat kita tidak mau perubahan terjadi. Ya, kita nggak mau diri kita berubah, kita nggak mau orang berubah. Jadi kita nggak mau kondisi eksternal yang nyaman ini berubah gitu ya. Jadi akhirnya ya itulah sebabnya penderitaan. Jadi tahapan-tahapannya begitu, ada 3. Oke, dok, dan dokter mengatakan beberapa kali terkait dengan jeli. Nah, kemampuan mengembangkan supaya kita mampu jeli melihat penderitaan ini, gimana ya dok? Gitu. Kalau saya pribadi, saya berlatih mengembangkan kesadaran saya. Ya, latihannya adalah dengan meditasi. Meditasi itu nggak harus duduk diam begitu ya. Tapi esensi dari meditasi adalah sadar penuh. Ya. Pada saat kita sadar penuh, maka kita bisa melihat berbagai
gejolak yang terjadi di luar dan di dalam diri kita. Ya, lama-lama kejelian atau kejernihan itu ada secara sendirinya. Dan kita bisa lebih jelas meneliti di mana nih yang kusut, di mana yang salah simpulnya gitu. Kan kalau kayak benang kusut ya, kalau kita paksa tarik tambah kusut kan, tambah sulit untuk dibuka gitu. Demikianlah orang yang sekarang berusaha sembuh dengan cara yang tidak tepat gitu. Mereka berusaha melepaskan ikatannya gitu, tapi mereka malah semakin menjerat gitu. Tapi kalau kita duduk sebentar, kita melihat dengan jelas satu persatu, oh ini simpulnya ini dibuka pelan-pelan, maka kita bisa mengurai penderitaan itu dengan jelas karena kita tahu ada kejelian untuk melihat di mana yang terbelit. Demikian juga kalau kita sedang menderita, ya tubuh kita bisa sakit, tapi sakit itu di tubuh adanya, sedangkan penderitaan hanya di batin. Ya makanya kenapa ada orang yang sakitnya sama, tapi penderitaannya berbeda. Gitu. Sama-sama sakit lambung, si A sakit lambung, si B sakit lambung, tapi si A lebih menderita dari si B. Padahal sama persis. Ya kan? Karena penderitaan itu di batin. Nah, kalau mereka jeli, mereka bisa mencoba untuk melihat, kenapa ya saya kok menderita banget? Apa yang sebenarnya membuat saya menderita? Nah, disitulah sebenarnya letak penyembuhan yang sebenarnya. Bukan sekedar healing ke Bali, sekedar healing liburan, healing enjoy party, bukan begitu saja. Itu oke di awal ya. Dan itu kita hargai loh, Yud. Karena apa? Karena mereka yang merasa butuh healing, artinya mereka sudah merasakan yang namanya penderitaan itu. Ya, that's a good start. Tapi semoga teman-teman melanjutkan perjalanan healingnya tidak sekedar cuma liburan dan menyenangkan panca indera gitu, tapi melihat lebih dalam lagi. Gitu. It's a good message ya dok. Artinya bahwa kita proses perjalanan ke healingnya itu jangan stop sampai sekedar menimbulkan perasaan senang saja gitu. Karena tadi Dr. Yudi sudah mengatakan bahwa perasaan senang itu ya berubah gitu. Artinya tadi ada after party syndrome gitu. Jadi datang dia senang, 1 bulan kemudian atau bahkan 1 hari kemudian, aduh gitu ya, hanya dia berusaha cari lagi, berharap kembali pikiran dia terkekang ke masa lalu, pengen liburan lagi, hanya nggak fokus ke kerjaannya gitu ya dok. Nah, jadi tidak stop di sana gitu, justru perlu mulai masuk ke tahap berikutnya yang tadi dokter katakan. Berarti boleh nggak saya katakan berarti itu sebenarnya perjalanan ke batin. Artinya dia mulai masuk tadi penderitaan yang kata dokter kan, penderitaan itu di dalam ya, di mental kita gitu, di batin kita. Iya, di batin kita. Karena pada saat kita bicara soal penderitaan dan penyembuhan, maka penderitaan itu kan adanya di batin kita. Ya kan? Karena batin kita yang menderita sebenarnya. Ya kan? Lidah ini bisa menderita karena lidah ini bisa sakit karena pedas. Tapi batinnya senang. Jadi refleksi itu kan sakit ya. Tapi ada orang yang senang, relax, ada orang yang luar biasa menderita gitu. Ya, ada orang yang ngomel-ngomel karena harus jalan lama di basement panas-panas. Akhirnya jauh dari mall. Ngomel-ngomel dia. Tapi padahal dia ke mall itu untuk treadmill. Panas-panas juga, jalan juga. Tapi happy. Ya kan? Jadi sebenarnya penderita, when we are talking about suffering is only in the mind. Nah, kita bisa bilang gitu. Wow. Ya. Sensasi ada di tubuh, tapi suffering only in the mind. Jadi kalau mau sembuh secara mendalam, menyeluruh, menyembuhkan penderitaan, tidak ada pilihan lain. We have to deal with the mind. Karena batin inilah yang mencerap penderitaan, gitu ya. Ya itu ya. Dan seperti Yudi tadi bilang ya, bahwa sebenarnya ini ada satu quote bagus dari salah satu rekan saya dalam praktisi penyembuhan ya, namanya Reza Gunawan. Dia bilang gini, feel better is not necessarily heal better. Feel better tidak sama dengan heal better. Interesting. Iya. Do you mind to explore more, dok? Iya, karena feel better hanyalah senang, senang. Tadinya capek, habis liburan
Oh, mungkin lebih recharge. Oh, tadinya suntuk habis makan, oh jadi lebih segar. Itu kan feel better. Hmm. Tapi kalau dia tidak heal better, dia selalu akan repeat the same issues dan bahkan mungkin kecanduan. Makanya ada orang kecanduan terapi kan. Ya, kecanduan terapi. Kecanduan terapi, Oke. kecanduan curhat, Hmm. kecanduan ini, kecanduan itu. Dia feel better doang. Ya. Tapi kalau dia nggak heal better, dia tetap akan berhadapan dengan pola-pola penderitaan yang sama. Hmm. Gitu. Tetap ada kemelekatan, tetap ada penderitaan di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya sempat bertanya juga, kalau saya sekarang sudah melakukan perjalanan penyembuhan dan saya sudah berproses untuk mengurai sebab-sebab penderitaan yang lebih dalam gitu, apakah saya masih bisa menderita? Saya masih bisa merasakan emosi, yes. Tapi somehow emosi yang tidak enak itu tidak sama dengan penderitaan. Karena emosi adalah sensasi. Hmm. Tapi kalau saya tidak melekat dengan sensasi itu, saya tidak banyak harapan, saya tidak banyak agenda tentang emosi itu, saya tidak banyak apa ya, kayak harap-harap ingin mengenyahkan emosi dan menginginkan emosi yang lain. Saya bisa melihat emosi itu ya seperti emosi aja. Dia datang, dia pergi. Wajar emosi itu. Apakah Buddha bisa marah? Saya yakin bisa. Karena kemarahan, emosi, semua jenis emosi adalah bentuk dinamika batin. Perbedaan Buddha yang sudah sembuh sempurna dengan kita adalah Buddha sudah tidak lagi melekat dengan ilusi akan dia yang sedang jadi tidak ada ilusi diri yang sedang emosi gitu. Sehingga emosi itu hanyalah hanya sensasi aja. Kan kita tahu ya tubuh kita punya skanda kan. Ya skanda ini sangat berubah gitu. Bedanya adalah kalau kita ini emosi kita itu diwarnai dengan ilusi diri. Ada diri yang melekat dengan emosi itu, yang ingin yang melekat, oh ini emosi saya terjerat untuk mengikuti emosi itu gitu. Bedanya di situ. Dok, waktu tadi dokter bercerita, saya jadi dalam benak saya mengingat kembali Anda awal bilang terkait dengan proses penyembuhan itu adalah meningkatkan kesadaran, mengembangkan kesadaran sadar penuh gitu. Nah, waktu tadi dokter cerita tentang sensasi yang ada, jadi apakah muncul kesimpulan sedikit dalam benak saya bahwa kalau saya mau sembuh secara batin, berarti yang paling pertama penting adalah mendevelop kesadaran itu, sehingga saya mampu menyadari apa yang sedang terjadi, dan tadi kata dokter yang tidak kemudian melekat di dalam sensasi-sensasi tersebut. Apakah dapat dikatakan seperti itu nggak, dok? Exactly, yes. Karena jujur ya, saat latihan meditasi, kalau kita berlatih secara lebih rutin, maka Anda mungkin nanti akan mengalami saat di mana ada sensasi yang sangat tidak nyaman di tubuh Anda. Tapi batin Anda fine and okay. Tidak terganggu. Jadi tubuhnya tuh kayak sakit banget, tapi batinnya kayak joyful to see. Kayak sakit sih, lambung ini sakit. Saya tidak ngomong sakit ini dinikmati saja. Saya nggak ngomong dinikmati sakitnya, enggak. Tapi saat batin kita bisa sadar dan tidak terseret saat ada rasa tidak nyaman di tubuh, maka itu sebenarnya sembuh yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah lagi tidak terjerat dengan apa yang sedang terjadi. Sensasinya nggak nyaman, tapi I'm fine, I'm okay. Saya tidak terseret, saya tidak menginginkan yang lain, saya bisa melihat sebagaimana sensasi itu ada, muncul, terjadi, dan tenggelam. Muncul, berlangsung, tenggelam. Segala sesuatu kan gitu ya. Kalau kita biasa meditasi, sadar, maka segala sesuatu itu muncul, berlangsung, tenggelam. Muncul, berlangsung, tenggelam. Dan yang muncul, berlangsung, tenggelam ini ada 3 kemungkinan. Sensasi menyenangkan, sensasi netral, sensasi yang tidak menyenangkan. Nanti kalau kita latihan serius, maka ada momen-momen di mana sensasinya tidak menyenangkan. Tapi that's okay. Dia muncul, berlangsung, dan tenggelam. Kalau kita bilang saya okay saat sensasi menyenangkan muncul, maka itu normal. Tapi hidup tidak selalu soal sensasi yang menyenangkan, kan?
Ya. Ya, jadi saat sensasi yang tidak menyenangkan itu muncul, and I'm okay, itu justru kesembuhan. Bante Panyavaro bilang begini. Hmm. Bante Panyavaro bilang ini. Menjadi tua itu penderitaan nggak? Yes, penderitaan. Menjadi sakit itu penderitaan nggak? Yes, penderitaan. Mati itu penderitaan nggak? Yes, penderitaan. Kalau boleh saya panjangin, bangkrut itu penderitaan nggak? Yes, penderitaan. Tapi tua, sakit, dan mati bukanlah penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan adalah menolak tua, menolak sakit, menolak mati. Jadi yang membuat kita menderita itu bukan faktanya. Yang membuat kita menderita itu bukan kejadiannya. Yang membuat kita menderita itu adalah batin kita ini penuh dengan penolakan dan keinginan. Nah, kalau kita nggak banyak penolakan, nggak banyak keinginan, maka apapun yang terjadi sebenarnya netral saja. Nah, itulah sebenarnya sembuh. Oke. So itulah sembuh, itulah perjalanan yang perlu kita jalani dalam konteks saat ini. Kalau misalnya buat teman-teman yang tadi mendengar ya dari awal, dokter sudah menjelaskan tentang 3 level di mana apakah saya sedang sakit, artinya 3 level penderitaan, dimulai dari yang sangat kasar, lalu kemudian dimulai dari yang perubahan, lalu kemudian di level yang ketiga itu ada terkait dengan aku yang begitu melekat, gitu ya. Artinya dan logika saya adalah umumnya yang normal itu pasti akan mengalami 3 kondisi itu, dok. Umumnya. So sebenarnya semuanya sedang mengalami. Yeah. Tapi tergantung dari kejernihan batinnya untuk melihat penderitaan mereka gitu. Yeah. Maka sebenarnya kalau kita ngomong soal Buddha Dharma, sebenarnya Buddha Dharma itu soal kesembuhan dari awal. 4 kebenaran mulia itu Buddha ngomong ada penderitaan. Ya, jelas tuh. Jadi kalau ada yang ngomong I'm fine, enggak ada yang namanya penderitaan. Ya itu kan sebenarnya ditunjukin tuh ada penderitaan. Tapi nggak berhenti di situ. Kalau kita cuma berhenti di situ, kita jadi kayak negatif banget dong hidup ini. Kayak waduh, hidup ini negatif news banget gitu, berita buruk banget gitu. No. It's about good news. Ya, good news itu adalah soal kamu ini ada penderitaan. Tapi penderitaan ini ada sebabnya. Dan sebab ini bisa diurai, ada jalannya, ada cara untuk mengurai itu. Ada cara sembuhnya. Dan ada yang namanya kesembuhan, yang keempat. Ada penderitaan, ada sebab penderitaan. Ada cara terbebas dari penderitaan. Dan ada state bebas dari penderitaan. Ya. Jadi ini good news sebenarnya. Tapi good news yang dimulai dengan tidak meninabobokan. Good news yang dimulai dengan ngomong apa adanya. You have problem loh, you have problems. And your problem ada sebabnya, ini sebabnya. Ya, ada kemelekatan, ada keinginan yang berlebihan, ada ketakutan, ada kebencian, ya, ada penolakan dan ada keinginan, dan ada ilusi akan aku. Ya, nah, kalau kita bisa perjalanan menyembuhkan, mengurai itu dengan step by step, maka kita bisa bebas dari penderitaan. It's good news sebenarnya kan. Wow, luar biasa dok. Nggak kerasa dok, kita udah mulai masuk ke menit ke 40-an, jadi kita punya 45 menit di last session dok. Dari dokter mau merangkum untuk menutup pembicaraan kita di malam hari ini dok, dari semuanya terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin saya mau ngomong satu hal sih. Mungkin ada yang banyak yang bertanya di luar sana. Udah deh, nggak usah terlalu serius soal hidup, jalani aja. Yang penting jadi orang baik. Nggak usah terlalu mikirin, aduh penderitaan, aduh udahlah, nggak sanggup otak kita mikirin itu, ya kan? Ada orang-orang yang begitu. Ada orang-orang yang, udahlah nggak usah ngomongin terlalu ribet, pokoknya kita menjalani hidup aja apa adanya. Gitu. Saya mengundang orang-orang yang seperti ini untuk berpikir ulang bahwa mungkin Anda bisa berpikir seperti itu karena hidup Anda mungkin saat ini sedang fine-fine saja.
Mungkin pekerjaan Anda fine-fine aja, mungkin hubungan sosial Anda fine-fine aja, mungkin yang ngomong juga masih muda, tubuhnya juga masih fine-fine saja. Tapi percayalah, suatu saat dalam fase hidup Anda akan mengalami saat di mana segala sesuatu yang tadinya fine-fine saja, sekarang menjadi tidak fine-fine saja. Usaha mungkin berubah, jadi tidak fine-fine saja. Suddenly, Anda lihat di cermin, your face is not that young anymore. Ya, and then tubuh yang tadinya suka olahraga, ternyata sudah mulai sakit-sakitan. Mungkin Anda shock nanti dengan itu. Kalau Anda tidak memulai perjalanan kesembuhan Anda mulai dari sekarang, maka saat Anda nanti mengalami penderitaan yang lebih masif, lebih nyata gitu ya, takutnya Anda tidak siap dan Anda malah terjerat dalam berbagai penderitaan yang lebih besar gitu. Ya, jadi saya undang yang nonton malam ini mungkin adalah jodoh Anda mendengar video ini, maka saya challenge Anda untuk memulai perjalanan Anda untuk menyembuhkan diri dengan mengembangkan kesadaran, ya, dengan mulai melihat penderitaan Anda, melihat apa yang tidak fine-fine saja. Meskipun hidup Anda secara general masih fine-fine saja, tapi coba lihat lebih dalam lagi. Apa yang tidak fine-fine saja, ya. Kemudian Anda mulai cari solusinya. Saran saya mulai belajar meditasi, ya, karena dengan belajar meditasi kita bisa melatih dan melihat lebih dalam dan melihat sebab-sebab penderitaan dan mencabut akar-akar penderitaan itu dari meditasi gitu. Tapi kalau Anda sedang memang punya problem yang berat dan Anda butuh pertolongan, it's okay to go to professional. Cari pertolongan terapis, dokter, konselor, belajar meditasi dengan orang yang dipercaya. Ya, justru perlu dimulai saat hidup kita masih fine-fine aja. Kenapa? Karena kalau hidup kita sudah nggak fine-fine aja, kalau sudah baru mau mulai belajar meditasi, wah, kadang-kadang itu sudah terlalu bergejolak gitu. Mulailah belajar meditasi saat Anda masih fine-fine aja. Merasa fine-fine saja, tanda kutip ya. Oke, luar biasa Dok. Thank you banget Dok untuk sharingnya malam hari ini. Untuk ya bahasa saya adalah teachingnya malam hari ini. Thank you banget untuk insight-insightnya di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang bila ingin bertanya lebih mendalam kepada Dr. Yudi, teman-teman boleh follow Instagramnya Dr. Yudi. Instagramnya adalah Yudi Gejali ya, sambung semua ya. Gitu. Jadi teman-teman boleh follow, siapa tahu di sana ada kesempatan untuk DM Dr. Yudi untuk bertanya gitu ya. Mudah-mudahan kalau lagi nggak sibuk dibalas. Kalau ya jadi dan itu aja yang buat teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton di malam hari ini di acara Lamar dari CD Counseling, dan kita akan hadir kembali di minggu depan dengan topik yang menarik juga. Ya, di acara Lama setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk mendukung kegiatan operasional dari CD Counseling ini, teman-teman juga dapat berdonasi kepada kita. Itu aja. Thank you sekali lagi Dr. Yudi, dan juga selamat malam teman-teman semuanya. Namo Sandi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya.